kita lanjutkan materi kita tentang penyakit jantung dan pembuluh darah serta kaitannya dengan masalah gizi. Oke. Jantung, kita ngomongin jantung dulu ya. Jantung itu dia kerjanya tuh efisien, tahan lama, terus dia memompa ya. Dia tugas jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, juga ke paru-paru. Tiap hari, tiap menit, tiap detik dia akan bekerja terus. Makanya jantung itu suatu pompa yang handal karena dia kuat, tahan lama, efisien kerjanya. Jantung itu setelah hari dia akan mendistribusikan, kalau di total keluarannya sekitar kurang lebih 6.000 liter darah dalam waktu sehari rata-rata ya. Berdenyutnya 30 sampai 40 juta kali per tahun. Bisa dibayangkan. Karena kan kalau per detik kira-kira kalau orang normal sekitar 60 sampai 80 rata-ratanya per detik, kecuali kalau lagi aktivitas berat bisa lebih di atas 120 bisa, tapi kalau normalnya segitu. Terus jantung itu dia karena dia mendistribusikan dari darah ke seluruh tubuh, dia akan menyediakan nutrisi untuk jaringan dan mengangkut sisa metabolisme. Karena nutrisi yang kita makan, kita minum masuk ke dalam perut, akan diserap di dalam lambung dan usus halus, itu akan dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan, ke seluruh sel yang membutuhkan dari nutrisi tersebut, dibawa oleh darah yang dialirkan oleh, yang didistribusikan oleh jantung. Dan darah itu juga nanti ketika dia mendistribusikan nutrisi ke jaringan dan sel, itu ke sel, dia akan sekaligus mengangkut sisa-sisa dari metabolisme. Dari hasil metabolisme sel akan diangkut oleh darah, akan didistribusikan atau dikeluarkan. Bisa lewat, ada dua, ada lewat ginjal, ada lewat urin, ada ginjal nanti ke urin ya, ada juga ada yang di hati. Selain itu ada di lewat keringat ya, sisa-sisanya. Kelainan jantung ya, kelainan jantung itu adalah suatu kelainan yang akibat fisiologi yang berat. Karena kalau mungkin kecil dia nggak akan gitu mempengaruhi, karena ada kompensasi dari jantung ketika kecil. Tidak, kalau kelainan fatal dia baru akan memberikan efek yang nyata, yang kelihatan dari luar ya. Terus sekarang ngomongin yang nggak normal nih, apa ya, penyakit yang kardiovaskuler ini ya, penyakit jantung. Ternyata penyakit jantung itu berdasarkan epidemiologinya dia menyebabkan kematian nomor 1 di seluruh dunia. 80% ini terjadi di negara berkembang. Padahal dulu kita, kalau jog zaman dulu ada penyakit jantung itu penyakitnya orang kaya ya bisa dimaklumin, karena salah satu yang menyebabkan penyakit jantung adalah adanya suatu gaya hidup yang tidak sehat, dengan makanan yang berlebih, banyak lemak, banyak kalori, terus dengan kurangnya aktivitas fisik. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya, karena orang-orang yang kurang menengah ke bawah itu biasanya aktivitas fisiknya banyak, makanannya ya akan lebih banyak diserap. Nah, terus di United States atau Amerika, satu dari kematian itu, dari 3 kematian diakibatkan karena penyakit kardiovaskuler. Jadi 33% dari kematian
yang ada di Amerika itu adalah karena penyakit kardiovaskuler. Ya, kelainannya itu apa ya? Elemen-elemen jantung yang akan mengakibatkan kelainan-kelainan jantung ini. Dari anatominya ada katup jantung, ada otot jantung, nanti dari situ ada kelistrikan jantung, ya, yang mengakibatkan pompa jantung ini tidak efisien untuk mengalirkan atau mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini akan mengakibatkan macam-macam karena sel-sel tubuh ini tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat, akan timbulnya kecacatan dari sel dan juga kematian. Itu termasuk ke nanti ke otot jantung sendiri, ke sel-sel jantung sendiri, karena sel jantung juga memerlukan nutrisi. Ya, ketika kecacatan itu semakin berat, ya otomatis nanti efek akhirnya ya kematian. Penyakit jantung ini akhirnya dibagi beberapa. Ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung iskemik itu apa, sumbatan ya. Penyakit jantung hipertensi, ini karena hipertensi, karena diawali dari adanya penyakit hipertensi dulu. Ada katup jantung biasanya juga bawaan ya. Terus miokard ritme, miokard itu karena gangguan dari otot jantungnya itu sendiri. Terus kita ngomongin struktur jantung ya. Jantung itu rata-ratanya sekitar 0,4 sampai 0,5% dari berat tubuh ya. Berat tubuh ya, sekitar laki-laki 30 sampai 360 gram, kalau wanita 250 sampai 320 gram. Terus dinding ventrikel kanan itu biasanya tebalnya 0,3 sampai 0,5, sedangkan ventrikel kiri 1,3 sampai 1,5. Mungkin ada pertanyaan, kenapa yang kiri lebih tebal dari yang kanan? Sebenarnya bisa dijawab dengan mudah, karena yang kanan itu nanti akan mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke atrium ke paru-paru, yang nanti akan masuk ke atrium kiri. Dengan ventrikel kiri ini nanti akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi dia kerjanya lebih berat karena dia memompakan darah ke seluruh tubuh, yang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Panjang, banyak yang akan jalannya itu panjang, sehingga dia butuh dinding yang lebih kuat untuk memompa yang lebih kuat ya. Nah, fungsi jantung itu akan tercapai dengan adanya kontraksi dan relaksasi. Jadi ketika jantung itu memompa, si atrium ini akan kontraksi sehingga dia akan memeras dari darah yang ada di atrium, nanti dari yang ada di ventricle nanti akan keluar dari ventricle ke seluruh tubuh atau ke paru-paru lah. Sehingga itu atriumnya relaksasi, sehingga darah yang dari luar akan masuk ke dalam atrium. Begitu seterusnya kebalikan, nanti ventrikelnya relaksasi, atriumnya kontraksi, dari atrium ke ventrikel, terus menerus setiap hari seperti itu. Ada 4 katup yang mengatur aliran darah triskupidal, nanti itu atrium kanan dan atrium kanan dan ventrikel kanan. Pulmonar ini nanti antara nutup di ventrikel kanan yang mau ke arteri pulmonar. Mitral ini dari atrium kiri dan ventrikel kiri, sedangkan aorta nanti menutup ke arah aorta dari ventrikel kanan ya. Nanti jadi ketika ventrikel itu kontraksi, trikupidal dan mitral itu akan menutup, sehingga dari ventrikel itu nggak kembali ke dalam atrium tapi ke seluruh tubuh atau ke pulmonar, jadi ke arteri pulmonaris atau ke aorta yang akan masuk tubuh. Sebaliknya ketika
ketika ventrikelnya atriumnya kontraksi, nanti trikuspid dan mitralnya membuka, pulmoner dan aortanya menutup. Seperti itu ya, kelistrikan. Nah, jantung itu berdenyut karena kontraksi dari otot jantung. Nah, kontraksi otot jantung itu akan diatur oleh namanya suatu kelistrikan jantung. Jadi semua dalam tubuh itu sebetulnya adalah kerja dari listrik tubuh kita, termasuk jantung. Otot jantung juga akan ada karena kelistrikan dari jantung, yang akan bekerja mengatur dari kontraksi otot jantung dengan irama yang teratur. Ya, komponen-komponennya ada ini, pacemaker atau yang membuat, yang pemicunya adalah awalnya ada di sinoatrial, itu utamanya. Nanti di situ akan ada lanjutannya, ada atrioventrikular, ada bandelis, dan ada serabut Purkinje. Ada 3 arteri koroner epikardial utama, disebutnya karena membentuk mahkota korona. Jadi arteri descending anterior kiri, sirkumflexa kiri dari koroner kiri utama, dan arteri koroner kanan. Ini adalah arteri-arteri yang mensuplai otot mensuplai jantung, suplai darah untuk nutrisi jantung. Bila ini bermasalah, nanti akan ada masalah di jantungnya, sehingga jantungnya akan kerusakan otot-otot dan kerusakan komponen fisiologi jantung. Ini yang berubah ketika umur berubah. Peningkatan dari pelebaran atrial kiri, penurunan ventrikel kiri, otot-otot nih, katup-katupnya ini bermasalah, adanya koroner arteri ini bermasalah juga, otot-otot jantung di aorta, ini semua bermasalah ketika umur bertambah, dan ini harus diatasi supaya tidak terjadi kelainan jantung. Kelainan kardiovaskuler itu biasanya karena 6 mekanisme ini. Ya bisa satu atau lebih dari 6 mekanisme. Kelainan pompa jantung ya berubah. Terus adanya obstruction, alirannya tertutup, adanya regurgitan ketika aliran ada shunt. Conduction dari kardiak, konduksi ini berkaitan dengan kelistrikan. Ya, ruptur dari pembuluh darah yang akan mengakibatkan berkurangnya pasokan darah ke jantung. Ya, heart failure atau gagal jantung, atau disebut juga dengan CHF ya, congestive heart failure, adalah suatu kondisi umum pada penyakit gagal jantung, biasanya progresif dan prognosisnya buruk. Jadi progresif dia akan meningkat. Biasanya awal dia sakit, dia berat, terasanya bila beraktivitas berat, habis itu bila nanti akan naik, beraktivitas ringan sudah ada kelainan gangguan, nanti sampai dengan istirahat bisa, nanti dengan istirahat pun tetap sesak terus. Adalah sindrom klinis, dia kajian dengan ditandai dengan sesak nafas dan fatigue saat istirahat atau aktivitas. Nah, ini saat aktivitas ini nanti berkaitan dengan grading dari kelainannya ini, yang disebabkan oleh kelainan struktur dan fungsi jantung.
CHF terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi tuntutan metabolisme jaringan atau dapat melakukannya hanya pada tekanan pengisian yang tinggi. Jadi karena tidak mampu untuk memenuhi dari kebutuhan tubuh. Nih, gagal jantung. Terus ada kriteria yang bisa dipakai untuk mendiagnosis gagal jantung. Nah, ini ditegakkan apabila satu kriteria mayor dan dua kriteria minor. Paroxysmal nocturnal dyspnea, jadi sesak nafas malam hari. Ada distensi vena leher, ada ronki paru dan ronki basah halus, adanya kardiomegali, pembesaran dari jantung, edema paru yang akut, jadi ada cairan di paru-paru, adanya galop di S3 ketika kita lakukan auskultasi, adanya peningkatan vena jugularis, jadi ketika kita vena jugularis ini ada strep hepatojuguler. Terus adanya kriteria minor, adanya udem di ekstremitas, adanya batuk mari, dyspnea di effort, jadi kesulitan nafas ketika mengulang aktivitas ya. Adanya hepatomegali, efusi pleura, penurunan kapasitas seperti gadanut, dan ada sakit hati. Ini tidak harus semua, tapi minimal ada satu kriteria mayor dan dua kriteria minor. Ini langkah-langkahnya. Simptomatik, nanti kalau berat ya adanya perlu diulangin lagi. Adanya aktivitas dibatasi ya, aktivitas jangan sampai memberikan keluhan. Optimalisasi berat badan, restriksi garam. Nah, ini penting, restriksi garam. Adanya suplementasi vitamin, restriksi cairan. Karena kita mainannya terlalu banyak nanti membebani dari udem-udem tadi. Ya, obat-obatnya apalagi. Ya, awal-awal ini ada terapi antihipertensi, anti iskemik, metabolik, ya nanti tiroid dan lain sebagainya. Terus pemberian obat koroner, mungkin operasi katup, kita lihat sesuai dengan keadaannya apa. Inhibitor, beta blocker, digoxin, diuretik, ini kombinasi. Ya, terus sampai kalau sudah emang nggak bisa, kalau memungkinkan dilakukan transplantasi jantung. Tapi masih suatu penanganan yang eksklusif ya, transplantasi jantung. Nah, ini kongenital atau penyakit jantung bawaan, menunjukkan kelainan jantung atau pembuluh darah yang ada saat lahir. Tapi biasanya kadang kita ketahui ketika lahir itu tidak ada, tapi ternyata itu sebetulnya ada ketika bayi lahir ada. Kadang tidak kelihatan langsung. Sebagian besar muncul dari embriogenesis yang salah nih. Karena 3-8 minggu waktu janin itu embriogenesisnya, ketika struktur kardiovaskuler utama terbentuk dan mulai berfungsi. Anomali yang paling parah tidak sesuai dengan kelangsungan hidup intrauterin dan malformasi jantung yang signifikan. Seringkali terjadi pada bayi prematur dan bayi mati, lahir mati. Maksudnya udah mati di dalam kandungan. Ini antara lain yang banyak ventricle septal defect, atrial septal defect, stenosis paru, PDA, paten ductus, tetralogi Fallot, coarctica arteriosus. Ini paling banyak adalah ventricle septal defect. Di defect antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Penyakit jantung iskemik mewakili sindrom terkait dengan patofisiologi yang disebut iskemik miokard.
dari keseimbangan pasokan dan permintaan jantung darah untuk terregulasi. Jadi ini adalah sumbatan dari suplai darah ke jantung, sehingga jantungnya tidak mendapatkan darah yang bagus, sehingga akhirnya begini bisa menyebabkan nekrosis dari jantung. Angina pectoris, misalnya. Ya, ini dia. Secara apakah ini jadi infak ini bisa diketahui dengan sindromnya, biasanya jangan apa iskemik ini dan infak miokard. Nanti biasanya awal-awal itu angina, nyeri dada, terus adanya kronis dengan gagal jantung, bisa sudden cardiac. Iskemik ini bisa dilihat dengan pemeriksaan EKG ya. Oke, epidemiologinya ini dia penyebab utama kematian di Amerika Serikat. 1 dari 6 kematian pada tahun 2008 itu karena PJI, lebih spesifik dari yang jantungnya, jadi mesti lebih kecil ya, dari kardiovaskular secara keseluruhan 1 dari 3, tapi ini 1 dari 6, berarti separuhnya dari kardiovaskular karena PJI ini. Sebetulnya ketika angka kematian PJI ini tinggi tahun 63, telah turun sekitar 50%. Perkembangan dari penurunan ini karena pencegahan dan kemajuan diagnosis dan terapi. Jadi ketika diagnosisnya itu cepat, bisa kita lakukan terapi dengan awal, nah, itu akan mempertinggi angka survival. Jadi angka kesembuhan, bukan kesembuhan ya, bertahan hidupnya lebih lama. Terus pencegahan ini adalah biasa karena lifestyle. Patogenesisnya dia menyebabkan adalah perfusi koroner yang tidak memadai terhadap permintaan miokard. Jadi intinya sih si jantung itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Itu karena apa? Karena ada penyempitan dari arteri-arteri di arteri-arteri untuk otot jantung, bisa karena kronik progresif ya, arteriosklerotik kronik progresif, atau perubahannya plak, ada trombosis dan macam-macam. Jadi intinya si jantung tidak mendapatkan suplai darah yang bagus. Konsekuensinya yang pertama ada angina stabil, biasanya awal-awal angina stabil. Ini biasanya orang-orang bilang angina itu sering penyakit dada. Terus bila bisa menjadi angina tidak stabil, ini udah meningkat ya. Terus akhirnya ke infak miokard, bisa jadi akut, atau kalau lama nanti ada kronik atau old intermittent. Terus bisa jadi sudden death ya, kematian mendadak karena jantung. Aritmia. Nah, aritmia ini apa? Aritmia itu sebenarnya intinya denyut jantungnya itu tidak normal. Kelainan konduksi pada miokard dapat dipertahankan atau sporadis. Iramanya menyimpang dari mana dimulai. Ya, jadi biasanya karena iramanya tidak sama ya, karena biasanya dari sinus atrial tadi, jadi pacemaker. Aritmia dapat bermanifestasi sebagai takikardi, bradikardi, irama tidak teratur dengan kontraksi ventrikel, depolarisasi,
atau tidak ada aktivitas tersisa di asistem. Nanti bisa dilihat dari gambaran dari EKG. Ya. Pasien mungkin tidak menyadari gangguan irama atau mungkin jantung berdebar atau irama tidak teratur. Nah ini biasanya kalau dia tidak beraktivitasnya normal-normal kadang nggak kerasa, tapi ada kelainan. Oke, ya. Penyakit jantung hipertensi. Ya, penyakit jantung hipertensi ini adalah konsekuensi dari meningkatnya tuntutan yang diberikan pada jantung. Ketika hipertensi, berarti jantung kerjanya lebih berat, semakin berat, karena hipertensi adalah tekanannya yang tinggi kan, tekanan dari vaskulernya, sehingga jantung itu akan memompa lebih berat, kayak hambatannya kan lebih tinggi bila dengan tensi yang normal, akan menyebabkan ketika orang bekerja lebih keras hipertrofi ventricle, jadi ventrikelnya akan lebih, otot-otot ventrikelnya akan membesar, dan ini akibatnya kalau otot-otot tubuh ini membesar dia akan berakibat kekuatannya lebih, tapi kalau otot ventrikel jantung itu membesar dia malah tidak efisien. Meskipun sering terlihat di jantung kiri sebagai akibat, bisa juga di sisi kanan atau cor pulmoner. Patogenesisnya ini, tekanan darah tinggi akan menyebabkan konsentrikol otot jantung, adanya hipertrofi ventrikel kiri, gangguan relaksasi ventrikel kiri, fungsi diastolik terganggu, dilatasi ventrikel. Nah, pokoknya intinya dari ke kanan itu akan jadi dia menyebabkan untuk pembesaran dari otot jantung. Nah, biasanya tidak ada keluhan awalnya karena peningkatan, biasanya karena gejalanya keluhannya simptomatik karena gejala darah tinggi ini, berdebar-debar, melayang, bisa impoten. Penyakit jantung hipertensi cepat capek, sesak nafas, sakit dada, bengkak di kaki dan perut. Polidipsi, poliuri, kelemahan otot, peningkatan berat badan, Cushing syndrome. Pemeriksaan penunjang untuk kelainan itu adalah urin analisa, protein deposit ini, hemoglobin, hematokrit, elektrolit darah, kalium. Ini berkaitan dengan kelistrikan jantung ya. Adanya ureum kreatinin, gula darah puasa, total kolesterol, dan EKG. EKG ini penting karena dia akan membaca kelistrikan jantung. Penata laksananya, pengelolaan lipid, pemberian aspirin, ACE inhibitor, ARB inhibitor, beta blocker, pengobat aldosteron. Nutrisi pada kelainan ini adalah yang ini komponen-komponen dietnya yang utama dari karbohidrat, ada energi, ini kalori ya, natrium, kalium yang berperan, cairan, dan lipid. Untuk energi sebetulnya tidak perlu modifikasi khusus untuk pembatasan energinya, kecuali pada gizi kurang dia harus diatur, mungkin dinaikkan ya. Mungkin ditambah 30-50% ya kalau adanya itu dari kebutuhan basal. Untuk kebutuhan protein bisa 1,5-2 gram per kilogram berat badan pada gizi kurang. Untuk jumlah karbohidrat sesuai dengan PCO3 dan penyakit penyerta. Jadi nanti kita sesuaikan dengan lab yang ada juga. Natrium. Nah, natrium ini ketika fungsi jantung buruk akan terjadi edema.
Karena hasil sirkulasi ke ginjal berkurang, natrium akan tertahan dalam darah, cairan menumpuk dalam jaringan. Diet natrium plus tambah diuretik akan memperbaiki regangan jantung, jadi kemampuan jantung akan bertambah. Tapi hati-hati berkurangnya natrium dalam darah. Dosis idealnya untuk natrium itu 1 sampai 2 gram per hari, mungkin bisa maksimal bisa 3-4 gram per hari. Nah, ini diet nanti diketahui apakah dietnya ini biasa, normal maksudnya bukan normal ya. 4 gram per hari, 2 sampai 3 gram per hari, atau dibatasi natriumnya sedang, ketat atau berat, bahkan mungkin nanti tergantung dari dari keadaan klinisnya. Ini mencantum diet natrium. Garam itu dia natriumnya sekian, jadi nanti dihitung berapa harusnya dia dapat garamnya per hari. Natriumnya tadi ketika natrium butuhnya sekian, nanti berapa, nanti kalian hitung sendiri ya, kalian konversasi dari sini. Kalium ya, ketika pakai diuretik ini pengeluaran kalium akan meningkat ya, ini bisa jadi intoksikasi digitalis. Jadi ketika ada pemberian diuretik, biasanya akan ada preparat dari kalium, ditambah kalium. Cairan inteknya perlu diperhatikan 1 sampai 1,5 liter per hari, atau mungkin bisa kurang kalau terlalu banyak, nanti tergantung dari kondisi pasien juga. Untuk lipid nanti kita bicarakan di lain kesempatan atau di mata kuliah lain tentang pembatasan dari lipid pada penyakit jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.